Sahabat terkasih yang diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kerangka minggu-minggu sengsara, maka saya akan mengangkat tema pembahasan kemah itu sudah dibongkar. Suatu refleksi terhadap surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami puji nama-Mu dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakanlah kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dan biarlah kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun setiap orang yang membuka telinga dan hatinya bagi firman Tuhan, diberkati. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat sekalian yang dikasihi dan diberkati, dalam kalender gereja kita, porsi yang diberikan untuk hal-hal yang terkait dengan penderitaan dan kematian Kristus mendapat porsi yang sangat besar. 7 minggu sengsara yang kemudian diakhiri dengan masa raya Paskah. Apa artinya penempatan jumlah yang besar berkaitan dengan penderitaan dan kematian Tuhan? Terhadap pertanyaan ini kita mengatakan bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya memiliki keyakinan bahwa ia akan tetap eksis dalam dunia milik Tuhan, dan itu terjadi dan itu dibangun di atas dasar penderitaan dan kematian Tuhan. Orang-orang percaya akan dapat menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya, karena kehidupannya dibangun di atas dasar penderitaan dan kematian Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati, hari ini saya mengambil suatu bacaan, dan ini terkait dengan apa yang dalam bacaan ini secara simbolik diungkapkan sebagai kemah yang dibongkar. Suatu ungkapan yang bersifat simbolik terkait paut dengan peristiwa kematian. Kematian Tuhan, tetapi juga kematian saudara dan saya. Rasul Paulus dalam bahagian ini melukiskan kematian ini dalam terminologi kemah yang dibongkar atau kemah tempat
kediaman sementara kita di bumi itu telah dibongkar. Saudara sekalian, melukiskan kehidupan ini dalam cara pandang suatu kehidupan di dalam kemah, suatu kehidupan yang cenderung tidak permanen, akan mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kita seperti halnya kemah itu bersifat sementara, bersifat tidak tetap, bersifat tidak permanen. Kenapa? Karena suatu waktu, karena pada waktu yang ditentukan, pada zamannya, kemah itu akan dibongkar. Kemah tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Kesementaraan sebagai yang menjadi gagasan pokok berkaitan dengan kehidupan orang-orang percaya ini menjadi penting untuk kemudian terus-menerus dikumandangkan. Kehidupan kita dalam dunia milik Tuhan bukanlah kehidupan yang bersifat permanen, bukanlah kehidupan yang akan mencapai finalnya. Dia bersifat kehidupan di dalam perjalanannya yang kemudian akan mencapai penggenapannya suatu waktu di masa depan. Dan karena itu bahagian ini hendak memberikan pesan. Jangan menempatkan dirimu dalam pemahaman seolah-olah bahwa apa yang engkau adakan, apa yang engkau hasilkan di bumi ini telah menjadi sesuatu yang sudah selesai, sudah paripurna. Karena bacaan firman Tuhan melukiskan kehidupan ini sebagai kehidupan dalam kesementaraan. Sahabat Kristus yang berbahagia, pemahaman seperti ini menjadi penting karena kita tahu bahwa kesempurnaan dari suatu kehidupan itu tidak ditentukan sekarang oleh diri kita, tetapi itu akan mencapai pemenuhannya di masa depan, di dalam interaksi kita, di dalam keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada bagian yang kedua, sebagai bahagian yang berbeda daripada ungkapan kemah tempat kediaman kita di bumi, dalam bacaan kita dilukiskan hal yang bersifat lebih permanen. Ketika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Berbeda dengan kehidupan kita yang sekarang, kita memiliki tempat kediaman yang kekal, tempat kediaman yang permanen. Tuhan menyediakan tempat kehidupan yang kekal bagi kita di dalam rumahnya. Bagian ini luar biasa. Tuhan menempatkan kita dalam suatu kehidupan yang bersifat paripurna, dalam suatu kehidupan yang bersifat sempurna, dan itu berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan kita di bumi.
Saya percaya bahwa kita menginginkan bahagian ini. Saya percaya bahwa kita menginginkan suatu kehidupan yang sempurna, suatu kehidupan yang bersifat permanen di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang percaya memiliki keyakinan bahwa ia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah Bapa. Jika itu yang menjadi pokok keyakinan kita, maka tentu konsentrasi daripada kehidupan kita di bumi ini tidak semata-mata harus terkait paut dengan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kebendaan material, tetapi kita juga mesti mempersiapkan hal-hal yang terkait paut dengan sesuatu yang kita investasikan di masa depan. Jika engkau ingin mendapatkan bagian yang terbaik di masa yang akan datang, engkau mesti dapat menginvestasikannya sekarang. Mengapa? Engkau tidak pernah akan mendapat suatu tempat kediaman yang kekal di sorga jika engkau tidak memulai untuk mengupayakannya sekarang di bumi melalui hal-hal konkret yang engkau lakukan. Pesan ini sangat jelas. Orang-orang percaya, di samping mereka membangun kehidupan mereka saat ini, mereka juga mesti mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam suatu kehidupan yang lebih paripurna di masa depan. Kenapa? Karena tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Dan ketika itu dibongkar, Tuhan telah menyediakan bagi kita suatu tempat kehidupan kekal di dalam rumah Tuhan. Lakukanlah itu saat ini. Persiapkanlah dirimu untuk mendapat bahagian dalam tempat kediaman kekal yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, jika dalam kehidupan kami cenderung untuk memberikan perhatian pada kepentingan kami sekarang ini, saat ini dan di sini, maka firman Tuhan ini mendorong kami agar bahwa kami mesti juga terutama mempersiapkan kehidupan kami di masa yang akan datang. Karena kehidupan kami saat ini dan di sini bersifat sementara. Sedangkan bahwa kehidupan kami bersama Tuhan, Dia akan menjadi kehidupan yang bersifat kekal, kehidupan yang bersifat paripurna. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Berkati firman Tuhan sehingga dengan firman-Mu kami juga dapat mempersiapkan masa depan kami. Dan tidak hanya menyibukkan diri kami dengan kepentingan-kepentingan saat ini. Sekalipun itu juga penting. Kami puji nama-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada kami kekuatan agar kami dapat membangun tempat kediaman kekal di sorga, di dalam rumah Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan Shalom.